teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Safitri Gunawan dari kelas BC71. Kali ini kita akan membahas tentang energi. Apa sih energi itu sebenarnya? Simak videonya ya. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau tindakan atau biasa disebut dengan usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, kita selalu memanfaatkan energi baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, selanjutnya adalah aliran energi dan materi. Aliran energi dan materi dapat terjadi apabila ada peristiwa makan dan dimakan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem, yang berarti terjadi perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Perpindahan materi atau zat dan energi dari makhluk yang satu ke makhluk yang lainnya disebut dengan aliran materi dan energi. Nah, adapun aliran energi dalam ekosistem dimulai dari matahari, produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, yang pertama adalah produsen atau biasa disebut dengan organisme autotrof, biasanya yaitu tumbuhan. Dan yang kedua adalah konsumen 2. Konsumen 2 atau biasanya dengan organisme herbivora yaitu seperti ulat, serangga, kerbau, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah konsumen 2 atau biasa disebut dengan organisme karnivora kecil yaitu seperti ayam, burung, harimau. Dan yang terakhir ada konsumen 3. Nah, konsumen 3 ini biasanya disebut dengan organisme karnivora besar. Contohnya seperti burung hantu, burung elang. Nah, selanjutnya adalah dampak penggunaan energi dalam lingkungan. Yang pertama ada energi angin. Nah, energi angin ini terdapat dampak visual. Dampak visual biasanya merupakan hal yang paling serius dikritik. Penggunaan ladang angin sebagai pembangkit listrik membutuhkan luas lahan yang tidak sedikit dan tidak mungkin untuk disembunyikan. Penempatan ladang angin pada lahan yang masih digunakan untuk keperluan yang lain dapat menjadi persoalan tersendiri bagi penduduk. Selain mengganggu pemandangan akibat pemasangan barisan pembangkit angin, penggunaan lahan untuk pembangkit angin dapat mengurangi lahan pertanian serta pemukiman. Hal ini yang membuat pembangkitan tenaga angin dapat mengurangi angin di daratan menjadi terbatas. Beberapa aturan mengenai tinggi bangunan juga telah membuat pembangunan pembangkit listrik tenaga angin dapat terlambat. Penggunaan tiang yang tinggi untuk turbin angin juga dapat menyebabkan terganggunya cahaya matahari yang masuk ke rumah-rumah penduduk. Perputaran sudu-sudu menyebabkan cahaya matahari yang berkelip-kelip dan dapat mengganggu pemandangan penduduk setempat. Yang kedua adalah energi bahan fosil. Nah, energi kimia dalam bahan fosil diubah menjadi energi panas, mekanik, atau listrik melalui pembakaran. Dengan demikian, pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan kompor pabrik-pabrik adalah penyebab utama terjadinya polusi udara. Polutan yang dikeluarkan biasanya dikelompokkan menjadi hidrokarbon, nitrogen karbon, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. Polutan yang dihasilkan pada pembakaran fosil merupakan faktor terbesar terjadinya asap, hujan asam, dan pemanasan global dan perubahan iklim. Energi terbarukan seperti tenaga surya, energi angin, gelombang air, dan untuk menciptakan langit biru. Nah, berikutnya adalah cara untuk menghemat energi. Yang pertama ada menggunakan lampu hemat energi. Yang kedua, mematikan lampu saat sudah tidak dipakai. Yang ketiga, mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. Yang keempat, ada menggunakan kulkas dengan floen ramah lingkungan. Yang kelima, memanfaatkan pencahayaan alami. Yang keenam, menggunakan fasilitas transportasi umum. Yang ketujuh, ada menggunakan air secukupnya. Dan yang kedelapan, tidak membiarkan charger handphone semalaman. Dan yang kesembilan, menggunakan timer pendingin ruangan. Dan ke-10, memakai pakaian sesuai kondisi cuaca. Yang ke-11 adalah memanfaatkan energi alternatif. Yang ke-12
air secukupnya. Dan yang ke-13 adalah merawat peralatan listrik secara teratur. Dan yang ke-14 adalah memanfaatkan fungsi kendali smart device. Yang terakhir adalah membiasakan kebiasaan hemat energi. Nah, pembahasan terakhir kita adalah energi yang berkelanjutan. Energi berkelanjutan adalah penyediaan energi yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang energi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.